mengucap syukur buat hari ini. Kami boleh ada di tempat ini memuji menyembah Tuhan. Sebentar kami mendengar firman Tuhan. Urapi kami semua di dalam nama Yesus. Bila urapan Tuhan mengalir atas kami, atas hamba-Mu, atas firman Tuhan. Ajar kami mengerti Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengar firman Tuhan. Yang siap mendengar katakan amin. Tuhan, shalom. Apa kabar saudara? Luar biasa. Boleh saudara samping kiri, boleh kasih senyum. Masih ada senyum kah? Haleluya. Baik saudara, hari ini kita akan belajar tentang manusia Allah. Katakan kanan kiri saudara, manusia Allah. Wow, dari mana itu manusia Allah? Ada saudara di dalam 1 Timotius 6 ayat yang ke-11. Paulus menulis kepada Timotius. Timotius ini bukan orang tua saudara. Timotius adalah seorang muda, masih muda. Tetapi Timotius cinta Tuhan. Masih muda, cinta Tuhan. Wow, luar biasa. 1 Timotius 6 ayat yang ke-11. 1 Timotius 6 ayat yang ke-11. Sudah dapat? Kita baca sama-sama 2, 3. Tetapi engkau hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran dan kelembutan. Ayat 12, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan engkau telah mengikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Haleluya. Nah saudara, kita ini sebenarnya, semua manusia itu sebenarnya adalah makhluknya rohani. Kenapa saudara? Karena kita ini hidup di dalam dunia ini hanya umurnya 70-80 kalau kuat. Dan selanjutnya kita akan mencicipi hidup yang kekal. Nah, kita mengatakan di sini bahwa rebutlah hidup yang kekal. Jadi hidup yang kekal itu tidak terbatas, tetapi hidup yang tidak kekal itu terbatas. Jadi kita ini terbatas. Umurnya 70 sampai 80 itu kalau kuat, ya puji Tuhan. Kalau lebih kuat juga penderitaan. Kita mengatakan demikian. Sebagai manusia Allah saudara, kita lihat, kita tidak bisa pungkiri manusia itu sebenarnya manusia rohani. Coba kalau saudara lihat, kalau ada orang, kalau ada begini aja, kalau ada pemilihan DPRD, nah, saudara tahu, kalau ada pemilihan DPRD, itu semua calon DPRD larinya itu pasti minta doa, benar? Karena dia tahu bahwa dia itu makhluk rohani juga. Kalau ada yang mungkin ingin kerja, sudah cari kerja sana sini melamar tidak ada, susah sekali. Larinya pasti minta doa. Kalau yang sudah bekerja, wow, mau pekerjaannya mau diberkati, mau tambah diberkati. Next coba. Nah, yang pertama, nah kalau kita mau kuat, yang pertama harus punya apa? Antibody. Di dalam virus ini kan, virus ini sedang menyebar, saudara, virus corona. Semua dokter, semua kesehatan mengatakan bahwa kita ini harus memiliki antibodi yang kuat. Jadi kalau yang cuci tangan itu adalah sampingan saja, pakai masker sampingan, tetapi antibodi itu yang utama. Ya, masker perlu, ya, cuci tangan perlu, tetapi yang paling penting adalah antibodi. Nah, manusia Allah pun demikian. Manusia Allah itu yang penting itu adalah antibodi. Apa antibodinya? Iman.
sudah roboh imannya atau sudah longsor imannya, ini berbahaya. Benar? Saudara lihat, tadi saya katakan, mau bangun rumah minta doa, mau kerja minta doa, mau usahanya maju minta doa, ingin jodoh minta doa, sakit mau sembuh minta doa, apalagi mau naik jabatan minta doa, serba minta doa. Tetapi kalau antibodinya tidak kuat, saudara, sudah didoakan, imannya jadi longsor. Kalau iman longsor, saudara, berbahaya. Manusia Allahnya juga menjadi longsor, saudara. Oleh sebab itu, kita harus memiliki iman yang kuat. Kita mengatakan karena iman yang kita lihat di dalam Ibrani, saudara. Ibrani 11 ayat yang ke-6. Ibrani 11 ayat yang ke-6, saudara nanti baca ayat yang pertamanya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ayat yang ke-6, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi antibodi ini harus kuat. Kita harus percaya bahwa Allah itu yang memberikan kekuatan kepada kita. Amin. Saudara lihat bahwa dunia ini semakin hari semakin berubah. Jadi perubahan ini mau tidak mau itu pasti terjadi. Benar? Dulu saudara tidak pernah pakai masker, sekarang kemana-mana harus pakai masker. Apalagi ada razia. Sekarang bukan razia helm, saudara. Rajianya razia apa? Razia masker. Kok aneh katanya. Orang tidak pakai helm tidak apa-apa. Artinya tidak pakai helm itu tidak terlalu diperhatikan. Tetapi kalau orang tidak pakai masker pasti diperhatikan. Oleh sebab itu, saudara, dunia ini terus berubah dan berubah. Perubahan itu pasti. Katakan kanan kiri saudara, perubahan itu perubahan itu pasti. Anak-anak berubah menjadi remaja. Remaja berubah menjadi orang tua. Orang tua berubah menjadi kalau laki-laki menjadi kakek-kakek. Nah, kalau perempuan menjadi nenek, tidak mungkin dia berubah lagi menjadi gadis. Siapa yang berubah lagi jadi gadis? Walaupun di make up sebagaimanapun juga hebatnya make up, ya, nenek-nenek mungkin bisa dipoles ya, umur 70 dipoles jadi umur ya paling juga umur 55 ya 60 boleh lah. Tapi kalau jadi muda lagi, saudara, bisa kok tidak? Bisa tidak? Tidak bisa ya, saudara. Karena memang perubahan itu pas. Katakan kanan kiri saudara, kalau ada nenek-nenek tidak bisa berubah lagi. Tidak bisa berubah lagi. Sama bapak-bapak juga, saudara ya. Maaf, bro, tidak bisa berubah lagi menjadi anak muda. Nah, saudara, perubahan ini pas. Kita manusia Allah pun harus mengalami perubahan. Amin. Kadang-kadang manusia Allah ini perubahannya tidak pasti, saudara. Dari dulu sampai sekarang tidak pernah berubah. Mau doa susah, mau ibadah susah, tidak pernah berubah, saudara. Padahal perubahan ini pasti dari hari ke hari. Kenapa, saudara? Karena umur kita ini pasti. Kita ini manusia
bukan manusia jasmani saja. Jasmani ini akan mengalami perubahan kepada manusia rohani. Artinya begini, perubahan itu pasti. Kita akan mendekati dan mendekati, artinya mendekati istirahat. Rik. Saudara tahu rik tidak? Istirahat panjang. Siapa yang mau istirahat panjang? Siapa yang mau istirahat panjang? Belum ya? Belum Pak Pendeta. Beta masih mau cari jodoh. Belum Pak Pendeta. Beta masih bangun rumah. Belum Pak Pendeta. Beta masih punya anak kecil, Bang. Tidak apa-apa saudara. Tetapi perubahan itu pasti. Benar? Terus berjalan dan berjalan. Itu pasti saudara. Dunia ini penuh perubahan. Saudara, orang-orang dunia pun tahu. Saudara lihat, orang yang dulu punya toko, punya mall yang besar, saudara. Di kota-kota besar ini, orang kaya-kaya itu punya mall, punya plaza yang besar-besar. Tetapi karena mereka tidak mau berubah, tidak cepat dengan perubahan, saudara. Akhirnya sekarang ini banyak plaza, banyak mall yang besar-besar ini tutup, saudara. Benar? Termasuk di Kupang juga ada beberapa mall yang down, ya, yang tutup ya. Kalau di Kupang mallnya bisa dihitung. Tapi kalau di kota besar, saudara, banyak yang punya mall besar, megah, saudara. Bahkan waktu kami di Jakarta mau masuk mall ini, saudara, bisa satu harian itu belum terkelilingi. Mall itu sangat besar begitu. Tapi hari ini saudara lihat, hari ini tutup. Bahkan ada mall-mall yang besar, bukan tutup saja, semua barangnya dilelang. Saya lihat di TV 1 bulan atau 2 bulan kemarin, saudara, mall yang besar barangnya dilelang 50%. Begitu dilelang, saudara, barang-barangnya karena mall ini mau tutup, memang banyak orang masuk, ya, menjadi ramai. Tetapi setelah barangnya habis, saudara, terjual, mall itu menjadi sepi lagi dan tutup. Terus ada orang yang berpikiran perubahan itu terjadi, dan saudara lihat, ada beberapa sekarang toko yang namanya toko online. Toko online itu, saudara, ya, seperti Tokopedia, apalagi Shopee, ya, dan banyak ya. Saudara tahu, kalau saudara lihat biografinya Tokopedia, ini seorang pemuda yang membangun toko online yang namanya Tokopedia ini. Siapa dia, saudara? Menurut biografinya dikatakan dia itu dulunya penjaga warnet. Jadi dia itu bekerja menjaga warnet. Jadi ketika dia bekerja menjaga warnet, dia berpikir, ya, karena dia tahu bahwa zaman ini terus berubah. Ada warnet dia lihat, terus dia berubah. Akhirnya dia punya ide, dia mau membuat toko online waktu itu. Dia minta bantuan beberapa orang, beberapa investor, katanya begitu menurut biografinya. Banyak yang menolak, ya, karena idenya itu terlampau, ya, terlalu tinggi begitu. Itu belum corona, ya, saudara, belum corona. Nah, tetapi dia bertekad, saudara, ya, dia mencari kesana kesini. Akhirnya, saudara, ya, dia membuka sebuah toko yang namanya Tokopedia. Saudara tahu, ya, Tokopedia ini ketika dibuka banyak langganan, saudara, banyak sekali konsumen yang mendaftar, ya. Artinya menjadi langganan Tokopedia. Saudara lihat, hari ini dia punya kekayaan 1,8 triliun. Berapa? 1,8 triliun.
triliun seorang anak muda. Dia berpikir bahwa zaman ini berubah dan berubah. Saudara tahu, pemuda ini tidak punya mall yang besar. Pemuda ini tidak punya toko, tidak punya. Toko tidak punya, apalagi mall, saudara. Tetapi penghasilannya, saudara, bisa 1,8 triliun. Luar biasa, saudara. Benar? Kenapa, saudara? Orang yang berduit, yang punya toko dulu, ya, dia tidak tidak punya ide, tidak melihat zaman, bahwa zaman ini terus berubah, dan itu pasti. Ya, akhirnya yang punya toko, yang punya mall besar-besar jatuh, saudara. Bangkrut, banyak yang bangkrut. Tetapi seorang pemuda ini yang tidak punya toko, hanya penjaga warnet, saudara. Dia berpikir bahwa zaman ini terus berubah dan berubah, saudara. Akhirnya apa, saudara? Akhirnya dia punya penghasilan melebihi seorang bos, saudara. Wow, luar biasa. Nah, manusia Allah seperti kita. Kalau kita tidak melihat perubahan zaman, saudara, dari dulu sampai sekarang kita begitu-begitu saja. Dianggapnya biasa-biasa saja. Dianggapnya tidak ada apa-apa. Kalau iman kita tidak kuat, saudara, iman kita tidak melihat ke depan. Kalau kita tidak memiliki iman, tentu kita tidak melihat ke depan apa yang menjadi perubahan. Dunia ini semakin hari, saudara, bukan semakin baik, semakin sulit, benar. Pakar mengatakan begini, corona ini tidak mungkin habis 1-2 tahun. Corona ini, bahkan ada pakar mengatakan corona ini akan terus ada. Bahkan sekarang ini corona ini makin menjadi-jadi. Saudara tahu, corona ini sudah mutasi. Bukan saja corona biasa, tapi ada corona delta, ada corona apalagi Eta, ya, macam-macam, saudara. Zaman ini terus berubah dan terus berubah, saudara. Ya, perubahan ini makin hari makin tidak terkendali. Nah, kita manusia Allah itu harus semakin hari semakin berubah. Katakan kanan kiri, saudara, engkau harus berubah kepada hal yang terbaik semakin hari. Amin. Nah, hal yang kedua, saudara, supaya kita menjadi manusia, hal yang kedua adalah kita harus makan makanan yang sehat. Apa itu makanan yang sehat? Firman Tuhan. Kalau saudara tidak makan firman Tuhan, saudara tidak makanan-makanan sehat, kena penyakit. Tadi saya katakan corona itu berbicara tentang antibodi kita. Antibodi ini, iman ini harus diberi makan firman supaya imannya tumbuh. Iman tumbuh, saudara. Kita bertumbuh, iman tumbuh lewat firman Tuhan, kita menjadi sehat. Amin. Amin. Banyak orang tidak berpikir demikian. Saya katakan, kenapa, saudara? Banyak orang tidak berpikir, yang penting hari ini enak saja, besok lusa urusannya nanti. Nah, saudara lihat, orang yang banyak kena sakit hari ini bukan karena hari ini dia makan makanan yang tidak sehat, tetapi makan makanan tidak sehat itu sudah bertahun-tahun yang lama. Benar? Bertahun-tahun yang lama, saudara. Ya, mungkin 5 tahun lampau, 10 tahun lampau dia tidak menjaga makanannya. Akhirnya hari ini, kalau lihat di persekutuan doa, kalau saudara ke persekutuan doa, ada yang bersaksi, tolong doakan. Kenapa? Aduh Bapak, beta ini kolesterol tinggi. Bukan kolesterol saja, asam urat juga tinggi. Terus ada gula lagi, katanya. Terus apa lagi? Itu Bapak, beta punya ginjal juga terganggu. Banyak penyakit. Kalau ditanya, saudara,
Kenapa bisa banyak penyakit? Dulu makan apa? Itu Bapak. Dulu beta ini pesta, soalnya henti-henti. Pesta terus, jalan terus kalau pesta itu. Kalau ibadah, padahal dekat saudara, ibadah. Jadi kalau pas hari Minggu ada ibadat dengan ada pesta, beta lebih pilih pestanya. Di sini sudah ada ya, di sini tidak ada kan? Atau tidak ada yang mengaku? Kalau pas jatuh hari Minggu itu pesta, beta lebih pilih ini pesta daripada ibadah. Ibadah bisa minggu depan lagi. Kalau pesta kan, ini babinya ini ukurannya sudah 75 cm, jadi pas-pas kalau dimakan itu Pak Pendeta. Enak. Nah, saudara, oleh karena makanan yang tidak sehat, akhirnya saudara, dia boleh tampil di tiap persekutuan, minta doanya apa? Tolong doakan kolesterol tinggi. Tolong doakan darah naik, yaitu darah tinggi. Tolong doakan gulanya juga naik. Tolong doakan asam uratnya naik. Kalau bisa, tolong ibu, bapak, hamba-hamba Tuhan, tengking itu penyakit. Pokoknya kalau bapak ibu tengking itu penyakit terbang, beta mau bertobat. Saudara, kita manusia Allah, biarlah kita harus makan makanan yang sehat. Amin. Katakan kanan kiri saudara, makanlah firman Tuhan, itu yang sehat. Firman Tuhan itu membuat kita sehat. Amin. Nah, yang ketiga saudara apa? Supaya bodi kita kuat apa? Berolahraga. Kita harus berolahraga. Dari muda berolahraga, sudah punya pekerjaan juga harus berolahraga. Dulu bujangan olahraga, sudah punya istri, suami juga olahraga. Sudah jadi orang tua juga harus olahraga ini memang susah, benar? Saya juga kadang-kadang satu hari ingat, satu hari tidak sudah. Pada olahraga ini harus ya. Di dalam firman Tuhan, olahraga ini adalah ibadah kita. Pujian, penyembahan, berdoa itu adalah olahraganya manusia Allah. Manusia Allah memiliki olahraganya memuji, menyembah, berdoa kepada Tuhan. Itu olahraganya kita. Amin. Sebab itu saudara, berolahragalah terus. Supaya apa? Supaya tubuh kita menjadi sehat. Orang yang suka berjalan saudara punya kolesterol, punya gula, punya asam urat. Coba setiap hari jalan. Waktu saya di Jakarta saudara, tiap hari saya jalan. Jam 6 pagi bangun, jalannya bukan jalan rata saudara, naik ke jembatan orang ya, JPO ya. Saudara naik 15 meter, turun 15 meter, nanti naik lagi 15 meter, turun 15 meter tiap hari saudara. Badan sehat betul ya saudara, badannya jadi fresh gitu. Sudah di sini lagi saudara, karena banyak kesibukan jarang jalan. Sudah jarang jalan, loyo lagi, benar? Katakan kanan kiri saudara, harus olahraga, minimal jalan. Saya pernah masuk ke rumah sakit, dia katakan begini, manusia minimal berjalan 1000 langkah, itu minimal. Jadi minimal ini berjalan ini 1000 langkah. Lebih banyak bisa 1500, 2000, 3000 langkah itu lebih bagus saudara. Jadi berolahraga ini mengolahragakan sesuatu ya, artinya ketika kita melihat ya bahwa
mungkin iman kita mulai turun, mungkin kita membaca firman Tuhan mulai malas. Coba olahragakan ibadah atau memuji atau menyembah Tuhan atau berdoa kepada Tuhan setiap saat. Ingat kepada Tuhan setiap saat. Sebab itu olahraga ini penting, saudara. Fokus kepada Tuhan setiap saat. Nah, sebab itu olahraga ini sangat penting. Kenapa? Karena dunia ini terus berubah. Kita ini terus berubah. Benar? Dari hari ke hari itu berubah dan berubah dan berubah. Kita tidak sadar, oh dulu bujangan, sekarang sudah punya anak. Oh dulu punya anak, sekarang sudah punya cucu. Berubah terus, saudara. Saudara, saya pernah mengatakan begini. Dulu ya, sebelum ada yang namanya Aqua. Mana Aqua? Nah, Aqua ini. Dulu yang sebelum ada ini, saudara. Zaman dulu kan belum ada ini, benar? Kalau ada pesta, pasti gelas-gelas itu dikumpul, kasih minumnya pakai gelas, benar? Rebus air. Setelah itu ada ide, ada orang punya ide, kita jual air. Dia bilang begini, gilanya air melimpah di Indonesia, mau apa jual air? Tidak akan laku. Tetapi orang ini nekat karena dia berpikir bahwa zaman ini terus berubah. Sulit, ya, sulit. Nanti orang sulit lagi untuk rebus air. Nanti orang sulit lagi untuk menyediakan gelas. Oleh sebab itu punya ide, bikin air kemasan. Saudara tahu, begitu bikin 1-2 bulan tidak laku. Tetapi setelah berubah, apalagi di kota besar, orang pada sibuk. Akhirnya orang sibuk tidak bisa lagi ngurus rebus air, beli. Lihat, oh praktis. Ada pesta lagi, beli. Nah, sekarang kan begitu ya. Sekarang berpikir lagi rebus air, kok tidak? Mau pesta, mau ulang tahun, mau syukuran rumah, mau syukuran apapun juga, apa punya pikiran, oh nanti rebus air, ada tidak? Tidak ada sama sekali. Orang yang tadinya dianggap gila untuk jual air, ini air, banyak air di Indonesia, melimpah, saudara. Akhirnya ide ini, saudara, karena perubahan zaman, berubah terus. Orang yang pertama punya ide ini sekarang menjadi orang yang terkenal, orang yang kaya. Karena dia melihat ke depan, saudara, melihat perubahan. Amin. Bahkan saudara, percaya tidak percaya, air kemasan, saudara tahu yang paling mahal harganya berapa? Berapa? Air yang di botol kemasan harganya berapa? Nah, next, coba ada gambarnya. Nah, ini namanya, ini air kemasannya, saudara. Namanya apa coba? Ke atas. Next. Nah, Beverly Hills 90H20 Luxy Collection Diamond Edition. Saudara tahu? Yang tadi coba nih airnya. Nah, ini air minum biasa, saudara. Saudara tahu harganya berapa? 1,5 miliar. Berapa? 1,5 miliar. Ini air yang paling mahal di dunia, saudara. Katanya sudah dimasukkan potasium sama kalium. 1,5 miliar, saudara. Kita kerja kira-kira berapa lama dapat 1,5 miliar? Tapi ini air yang paling mahal. Orang bisa menjual air yang paling mahal 1,5 miliar. Dulu air begini dilecehkan, benar?
Dulu air ketika orang mau mengemas air ya, di kemasan begini, dianggap gila menjual air. Apalagi air ini hampir sama harganya katanya dengan bensin. Aqua yang besar berapa harganya? 7 ribuan ya? Bensin 1 liter berapa? Sama ya? Bensin berapa? 7 ribu juga ya? Sekitar 7 ribuan. Hampir sama saudara. Jadi waktu mau jual air, dia bilang begini, dulu bensin itu kan harganya 1000-an ya, 1000, 1200 begitu ya, kadang-kadang naik 1100 begitu. Ini air juga, air aqua yang di botol juga saudara, harganya juga sekitar segitu ya, 1000-an. Jadi katakan begini, kamu jual air sama dengan harga bensin, tidak akan laku. Tapi orang ini punya ide, dia memikirkan jauh ke depan. Nah, manusia Allah juga begitu saudara. Manusia Allah juga harus melihat jauh ke depan. Amin. Harus melihat anak-anak kita. Anak-anak kita hari ini kecil, oke. Tapi nanti 20 tahun kemudian anak yang kecil ini jadi pemuda saudara. Benar? Sekarang anak ini jadi masih PAUD, oke. Jadi masih PAUD ya. Tetapi 20 tahun kemudian dia harus kuliah, benar? Dia harus punya pekerjaan. Orang yang yang memiliki ide, memiliki pemahaman, dia melihat perubahan itu pasti. Kita manusia Allah pun pasti. Amin. Katakan kanan kiri saudara, engkau berubah itu pasti. Perubahan itu pasti terjadi. Oleh sebab itu hari ini saudara, kalau kita hari ini boleh menjadi manusia Allah, biarlah kita bersiap-siap mengalami perubahan dan perubahan. Jangan begitu-begitu terus ya, tidak pernah berubah, tapi berubah dan terus berubah. Paulus mengatakan bertandinglah ya, tadi di dalam 1 Timotius ya, boleh saudara lihat lagi. Paulus mengatakan kepada Timotius apa? Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Bertanding saudara. Kita semua bertanding. Zaman ini berubah dan berubah dan berubah terus. Sekarang ini ada nama, malam saya dengar berita saudara, Kementerian Kesehatan mau memproduksi obat corona yang namanya ivermectin. Saudara tahu ivermectin itu sudah ada sudah lama. Tapi ivermectin itu adalah obatnya hewan. Jadi kalau hewan ini sakit ya, karena parasit, disuntik itu ivermectin. Nanti sebentar lagi itu obat untuk hewan disuntik sama saudara dan saya. Mau? Karena itu memang obat corona. Jadi bukan obatnya, terapi untuk corona. Jadi kalau yang kena COVID, kalau disuntik terapinya itu dia mempercepat kesembuhan. Kok aneh ya? Obat untuk binatang disuntik, obat untuk parasit. Kalau binatang ada cacingnya, ada segala macam disuntik pakai obat itu. Sekarang mau diterapikan ke manusia. Karena memang diteliti katanya bisa mempercepat kesembuhan. Zaman ini terus berubah, saudara. Ya, zaman ini terus berubah dan berubah. Kita tidak mengerti. Dunia ini penuh dengan perubahan. Benar? 5 tahun mendatang kita tidak mengerti apa yang akan terjadi. 10 tahun mendatang kita tidak mengerti apa yang akan terjadi. Tetapi yang kita tahu, kalau kita menjadi manusia Allah, kita berubah.
iman kita semakin kuat, bodi kita semakin kuat. Makanan-makanan yang sehat terus kita makan. Olahraga, yaitu ibadah, saudara, jangan kita tinggalkan. Pujian penyembahan, berdoa kepada Tuhan, jangan kita tinggalkan. Kenapa, saudara? Karena anak-anak kita semakin hari semakin besar. Sekarang orang yang remaja 10 tahun mendatang mungkin sudah berumah tangga. Benar? Ada yang umurnya 20 tahun? Ada yang 15 tahun? 15 tahun ke atas? 10 tahun kemudian saudara mungkin sudah berumah tangga. Benar? Sekarang tidak terpikirkan, masih mau main sana sini. Orang yang 15 tahun, apalagi perempuan, ditambah 10 tahun umurnya sudah berapa? 20. Apalagi ditambah 15 tahun, umurnya jadi 3. Jauh ke depan. Pemuda juga demikian. Jauh ke depan. Hari ini biarlah kita juga melihat jauh ke depan. Amin. Kalau misalnya ada hal-hal yang, aduh Tuhan saya tidak pernah berubah, aduh Tuhan sulit untuk berubah menjadi yang lebih baik, Tuhan tolong selidikilah aku Tuhan, selidiki batinku. Tolong Tuhan, bantu aku untuk berubah setiap hari, berubah setiap hari, berubah setiap hari. Karena perubahan itu pasti, dunia saja berubah pasti. Kalau kita tidak berubah, saudara, dengan kecepatan dunia itu bahaya, saudara. Saya juga mau berubah di tempat ini. Saya kemarin berpikir ya, kenapa saya tidak manfaatkan medsos. Jadi saudara bisa lihat di medsos, di YouTube, saudara tulis saja GBI Gold, nanti khotbah itu langsung ada gereja kita. Saya tadinya mau live stream hari ini tapi belum siap, mungkin minggu depan. Terus saya bilang, Tuhan, dunia ini berubah, semuanya berubah. Kita kerohanian juga harus berubah. Saya minta sama Tuhan, ya puji Tuhan ya, gereja kita sudah berubah. Amin. Katakan kanan kiri, kita sudah berubah, gerejanya saja. Sound systemnya nanti saya pikir sama Tuhan, sound systemnya berubah dong. Apalagi musiknya juga harus berubah. Jadi saya bilang, Tuhan tolong bulan Juli atau Agustus berubah terus dari hari ini, kita berubah. Karena kalau tidak berubah, saudara, kita akan ketinggalan. Benar? Kita manusia Allah harus berubah juga, melihat zaman, saudara. Zaman akhir zaman ini bukan semakin baik, saya katakan sekali lagi. Kita harus melihat ke depan. Selidiki aku Tuhan, lihat batinku, lihat hatiku. Haleluya. Biarlah firman Tuhan memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Mari saudara, kita bangkit berdiri, kita nyanyikan satu pujian, selidikilah aku. Haleluya. Haleluya. Biarlah kita selalu berubah, saudara, melihat perubahan zaman ini terjadi. Saudara lihat, mungkin hari ini kita melihat ada corona yang membatasi kita semua. Bahkan kita di kota ini, saudara, ada zona-zona merah. Kemarin saya dapat surat edaran, saudara, bahwa zona merah tidak boleh ada ibadah lagi. Siku mana zonanya kuning, boleh ibadah 50%. Tapi kalau sudah zona merah, kita tidak boleh ibadah lagi, saudara. Semua yang zona merah juga tidak ada pesta-pesta. Biarlah kita minta sama Tuhan, Tuhan selidiki hatiku Tuhan. Biarlah hatiku terus berubah dan berubah kepada firman Tuhan. Berubah imanku lebih kuat lagi. Haleluya. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihi Yesus, yang Maha Tahu dan menilai hidup
terus mengasihi